Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah sistem utama pada engine. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, yaitu mampu menjelaskan fungsi komponen mesin dengan benar. Selanjutnya, membedakan tiap komponen dengan tepat. Jadi nanti kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi komponen dari mesin dan belajar mengetahui komponen-komponen apa yang ada pada mesin tersebut. Selanjutnya, untuk pengertian pada engine adalah sumber tenaga utama kendaraan motor. Mesin yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam silinder dan digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Dapat dikatakan mesin merupakan jantung dari sebuah kendaraan bermotor. Karena tanpa mesin tersebut, kendaraan bermotor praktis tidak dapat digunakan. Berikut ini adalah gambaran mengenai engine dan komponen-komponennya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama komponen pada mesin atau engine. Yang pertama di sini ada blok silinder atau yang sering juga disebut dengan silinder blok. Blok silinder merupakan komponen utama mesin yang terbuat dari besi tuang atau aluminium. Blok silinder terdiri dari satu atau lebih silinder yang digunakan untuk gerakan naik turun torak. Blok silinder juga digunakan sebagai tempat pemasangan komponen-komponen mesin. Yang lain seperti yaitu ada torak, poros engkol, dan poros torak. Untuk komponen selanjutnya di sini ada yang namanya kepala silinder atau cylinder head. Kepala silinder atau mesin 4 langkah digunakan untuk pemasangan mekanisme atup, saluran masuk, dan saluran buang. Pada mesin berpendingin air, kepala silinder juga dilengkapi dengan saluran air pendingin atau water jacket. Kepala silinder memiliki ruang bakar yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembakaran. Jadi pada kepala silinder di sini ada yang namanya ruang bakar, yaitu sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar. Untuk komponen selanjutnya di sini ada yang namanya torak piston. Nah, berikut ini adalah gambaran piston pada engine. Torak atau piston merupakan komponen yang bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Silinder untuk melakukan langkah kerja yaitu berupa langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Torak berfungsi menghisap dan mengompresikan campuran bahan bakar dan udara pada motor bensin atau udara murni pada motor diesel. Selain itu, torak juga meneruskan tenaga panas hasil pembakaran menjadi tenaga mekanik pada poros engkol melalui batang torak. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada nomor 4, di sini ada yang namanya poros engkol atau crankshaft. Crankshaft berfungsi merubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar yang pada akhirnya menggerakkan roda kendaraan. Jadi putaran mesin itu dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar pada ruang bakar. Sedangkan bahan bakar tersebut akan terbakar dan menghasilkan torsi. Nah, torsi tersebut akan menggerakkan piston untuk naik dan turun. Nah, untuk mengubah naik turun menjadi suatu gerakan putar itu dibutuhkan dengan yang namanya poros engkol atau crankshaft ini. Untuk konstruksi crankshaft ditunjukkan oleh gambar tersebut, yaitu gambar ini. Pada crankshaft di sini ada yang namanya yaitu crank journal, yaitu sebagai tempat dudukan mati ke blok silinder. Jadi untuk menghubungkan poros engkol atau crankshaft ini ke blok silinder yaitu ada yang namanya crank journal. Di sini juga ada yang namanya crank pin, yaitu tempat pemasangan daripada batang torak. Nah, untuk menghubungkan crank journal dengan crank pin, di sini ada yang namanya crank arm.
Selanjutnya di sini ada yang namanya bobot penyeimbang atau balancer wheel. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya lubang oli, di mana nantinya oli atau cairan pendingin berupa oli akan masuk ke lubang-lubang poros engkol ini, sehingga poros engkol akan tetap dingin. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada poros knob atau camshaft. Camshaft adalah poros yang dilengkapi dengan knob-knob yang jumlahnya sesuai dengan jumlah katup masuk dan katup buang pada mesin. Camshaft juga dilengkapi dengan roda gigi untuk menjalankan distributor dan cam untuk menjalankan full pump drive atau menjalankan pompa bahan bakar. Camshaft berfungsi untuk membuka dan menutup katup sesuai timbing yang telah ditentukan. Untuk komponen selanjutnya di sini ada yang namanya flywheel atau roda penerus. Flywheel adalah piringan yang terbuat dari baja tuang bermutu tinggi dan dipasang pada bagian belakang pada crankshaft. Fungsi dari flywheel adalah untuk menyimpan tenaga putar atau momen inersia yang dihasilkan pada saat langkah usaha agar crankshaft dapat berputar pada langkah berikutnya. Jadi putaran mesin pada engine nanti akan diteruskan ke komponen-komponen selanjutnya, yaitu setelah komponen flywheel di sini akan ada yang namanya kopling, selanjutnya ada transmisi, selanjutnya komponen-komponen selanjutnya sampai melalui roda. Nah, untuk jalur keluarnya putaran dari engine di sini ada yang namanya flywheel atau disebut juga dengan roda penerus, yaitu untuk meneruskan putaran motor starter ke poros engkol agar mesin dapat di-starter. Jadi untuk men-starter suatu engine dari gigi motor starter tersebut nanti akan dihubungkan oleh gigi-gigi flywheel sehingga mesin dapat di-starter. Untuk komponen selanjutnya yang nomor 7 di sini ada yang namanya bak oli atau oil pan, atau juga sering disebut juga penampung oli. Bak oli dipasang pada blok silinder paling bawah dan berfungsi sebagai penampung oli mesin. Bak oli dibaut pada blok silinder dengan diberi gasket. Pada bak oli terdapat separator yang berfungsi untuk menjaga permukaan oli agar tetap rata ketika kendaraan pada posisi miring dan saat kendaraan berhenti secara tiba-tiba untuk menjamin kinerja dari pompa oli. Selain itu juga pada bak oli ini juga dilengkapi dengan penyumbat oli atau sering disebut juga dengan dashplug yang posisinya ada di bawah ini. Nah, penyumbat oli atau dashplug ini berfungsi untuk membuang atau mengeluarkan oli-oli bekas. Jadi untuk ketika Anda ingin mengetap atau mengganti oli, nanti Anda hanya dengan membuka baut ini untuk mengeluarkan oli bekas dari engine sehingga oli tersebut aman. Berikut penjelasan dari saya mengenai sistem utama pada engine. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.